Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Pinkan Brina dari TI 4610 dengan NIM 120, 122, 130 akan menjelaskan tentang reduksi oksidasi pada mobil listrik. Jadi di sini saya akan menjelaskan ap jadi di sini daftar isinya ada sejarah dari redoks sendiri, lalu bilangan bilangan oksidasi, serta jenis reaksi redoks, lalu yang terakhir ada penerapan redoks pada baterai mobil listrik. Untuk sejarah dari bilangan oksidasi sendiri diambil dari kata oksidasi yaitu pertama kali dipelajari oleh Antoine Lavoisier yang mendefinisikan sebagai hasil reaksi dengan oksigen. Karena itulah namanya oksidasi. Untuk bilangan oksidasi atau biloks, bilangan oksidasi sendiri definisinya adalah merupakan transfer elektron berhasil menjelaskan reaksi redoks pada senyawa ionik, namun pada senyawa kovalen polar tidak ada elektron yang berpindah. Untuk menjelaskan proses redoks pada kasus ini digunakan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi merupakan jumlah muatan yang dimiliki suatu atom dalam molekul atau senyawa ionik jika elektronnya berpindah seluruhnya. Contoh untuk reaksi redoks dalam pembentukan senyawa HCl dan SO2 dapat dituliskan bilangan oksidasinya sebagai berikut. Untuk menulis bilangan oksidasi, di sini ada aturannya. Untuk aturannya sendiri, nomor 1 adalah setiap atom dalam unsur bebas atau tidak tergabung memiliki bilangan oksidasi 0. Misalnya ada di PPT ini contoh-contohnya yang bilangan oksidasinya 0. Lalu yang kedua, pada ion monotonik bilangan oksidasinya sesuai dengan muatan ion tersebut. Misalkan ion Fe2+ dan lainnya. Bisa dilihat pada PPT. Yang ketiga, bilangan oksidasi oksigen biasanya -2 pada H2O2 dan O2 adalah -1. Yang keempat adalah bilangan oksidasi hidrogen adalah +1 kecuali bila hidrogen berikatan dengan logam dalam bentuk senyawa biner. Dalam kasus ini, bilangan oksidasinya -1. Misalnya ada pada PPT. Fluor memiliki bilangan oksidasi -1 dalam semua senyawa. Halogen lainnya, Cl, Br, dan I, memiliki bilangan oksidasi negatif ketika sebagai ion halida dalam senyawanya, dan positif jika bergabung dengan oksigen, misalnya pada HClO4, bilangan oksidasinya yaitu +7. Yang terakhir adalah molekul netral, jumlah bilangan oksidasi semua atom penyusunnya harus 0. Dalam ion paliotomik, jumlah bilangan oksidasi semua unsur dalam ion tersebut harus sama dengan muatan ion. Untuk contohnya ada di PPT untuk menuliskan bilangan oksidasi sendiri. Untuk jenis-jenis reaksi redoks, di sini ada reaksi kombinasi, reaksi dekomposisi, reaksi pembakaran, reaksi penggantian atau penesakan, dan penjelasannya bisa dibaca pada PPT. Untuk contoh reaksi pendesakan logam ada sebagai berikut, penjelasannya ada di PPT. Jadi topik utama yang akan kita bahas pada kali ini yaitu reaksi redoks pada baterai mobil listrik. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang teknologi semakin berkembang. Seperti yang hendak saya bahas di sini mengenai perkembangan teknologi pada bidang transportasi. Yang baru-baru muncul ini yaitu mobil listrik sudah mulai dipakai di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan sendiri diantaranya ada Hyundai dan Wuling. Contoh mobilnya ada di PPT sebelah kanan. Untuk kelebihan mobilnya sendiri, dia tuh ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap dan tidak memakai bahan bakar minyak atau bensin, dan perawatannya lebih minim karena mesinnya tidak serumit untuk mesin mobil bensin, lalu dia tidak menimbulkan suara atau senyap. Mobil ini banyak diminati untuk para pekerja sekarang karena dia tuh lebih simpel dan tidak boros bensin, lebih hemat juga. Untuk penjelasannya,
Reaksi redoks pada baterai mobil listrik ini terjadi saat baterai digunakan untuk menyimpan dan melepaskan energi listrik. Baterai mobil listrik umumnya menggunakan baterai dengan sel galvanik atau sel elektrokimia yang menghasilkan energi listrik melalui reaksi redoks. Ketika menerima elektron dan bergerak melalui elektrolit menuju anoda, pada saat yang sama elektron mengalir melalui sirkuit eksternal dari anoda ke katoda. Untuk menyediakan energi listrik yang dibutuhkan, baterai dalam keadaan terisi penuh, reaksi redoks dimulai saat baterai digunakan untuk memberikan energi listrik pada mobil tersebut. Jadi ketika mobil akan dijalankan, reaksi redoks akan bekerja pada baterai tersebut. Saat itu ion litium di katoda atau oksida logam tereduksi. Atau ketika mobil listrik berhenti dan baterai perlu diisi ulang, reaksi redoks akan berbalik. Jadi ketika dimulai mobil itu akan dinyalakan, reaksi redoks mulai, ketika mobil listrik berhenti dan baterainya perlu diisi, reaksi redoks terbalik terjadi. Selama pengisian ulang, energi listrik dari sumber eksternal digunakan untuk menghasilkan reaksi redoks yang mengubah anoda dan katoda ke keadaan semula. Reaksi redoks pada baterai mobil listrik ini memungkinkan penyimpanan dan pelepasan energi listrik dengan mengubah ion litium dari keadaan tereduksi ke keadaan teroksidasi dan sebaliknya. Proses ini memungkinkan baterai mobil listrik untuk menyimpan energi dan memberikan daya yang diperlukan untuk mengerahkan kendaraan. Jadi reaksi redoks sendiri dalam dalam peran untuk mobil listrik ini dia tuh menjalankan mobilnya. Jadi ketika pada baterai itu reaksi redoks akan memunculkan listrik pada baterai tersebut. Jadi mobilnya itu bisa jalan karena adanya listrik dari reaksi redoks tersebut. Pada baterai mobil listrik, arus listrik yang dihasilkan diperoleh dari reaksi redoks, yaitu PbO2 bertindak sebagai katoda, PbO bertindak sebagai anoda. Konteks dalam hal ini, Pb dengan bilox plus 2, oleh karena adanya sulfat, PbO eksis dalam bentuk PbSO4. Besarnya arus tergantung pada luas area elektroda. Karena besarnya arus atau I berbanding lurus dengan muatan listrik atau Q. Semakin besar muatan listrik, artinya area elektroda semakin luas. Lalu H2SO4 berfungsi sebagai elektrolit. Sebagai elektrolit digunakan H2SO4 dengan kadar sekitar 37%. Jadi intinya reaksi redoks berperan pada mobil listrik untuk menghidupkan listrik pada baterainya untuk memunculkan listrik pada kendaraan tersebut. Karena kendaraan tersebut tidak menggunakan energi bensin, maka dari itu diperlukan listrik pada mobil tersebut. Sekian penjelasan saya terkait reaksi redoks pada penggunaan mobil listrik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.